Shalom sahabat-sahabat Razam Tuhan, senang banget kita bisa ketemu lagi. Dan saya selalu percaya bahwa setiap kehidupan kita di dalam kasih dan anugerah Tuhan pasti dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu lah Tuhan itu baik, Tuhan itu setia, Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahkan di tengah-tengah masa pandemi seperti ini, saya selalu percaya kasih setia Tuhan itu yang akan selalu menghidupi kita. Sahabat-sahabat Kristus, saya tertarik sekali untuk sharing tentang kehidupan kita sebagai anak-anak muda di dalam kasih setia Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 10 Oktober 2020, Gereja Katolik dirahmati oleh Tuhan melalui proses beatifikasi seorang anak muda yang sangat luar biasa yang kita kenal dengan nama Carlo Acutis. Nah, kenapa saya bilang saya rindu sekali berbagi tentang hal ini? Karena sebelum dia dibeatifikasi kan makamnya dibuka gitu ya, dan ternyata dia benar-benar seperti anak muda gitu ya, dengan sepatu sneakernya, saya nggak sebut merek, dengan sepatu sneakernya, dengan bajunya, dengan tampilan anak muda gitu ya. Lalu saya mulai berpikir seperti ini, keren banget gitu ya, seorang anak muda bisa menjadi orang suci, bisa menjadi orang kudus di dalam gereja Kristus. Lalu saya juga mulai merefleksikan bahwa sebenarnya, sesungguhnya panggilan kita sebagai pribadi yang mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Roma 8 ayat 29 dengan jelas katakan, kita yang sudah dipilihnya ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Artinya apa? Semua kita, baik itu muda, baik yang tua gitu ya, kita semua dipilih Tuhan, dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan Kristus, Tuhan kita, Juru Selamat kita yang kudus. Nah, banyak anak-anak muda, banyak orang bilang nggak mungkin lah untuk menjadi santo dan santa karena hidup saya masih berdosa, hidup saya masih terikat dengan kuasa-kuasa gelap, hidup saya masih terikat dengan cara-cara hidup dunia. Betul. Kenapa saya bilang betul? Karena kita hidup di dunia. Kita mungkin ter-affected, kita benar-benar terpengaruh dengan cara hidup dunia. Buat saya, bukan dibilang it's okay, tetapi it's about proses. Ini bagian dari sebuah proses. Karena kekudusan bukan serta-merta, kita jadi kudus. No, kekudusan bicara sebuah proses. Demikian juga saya percaya Carlo Acutis juga belajar untuk menghidupi kekudusannya lewat proses kehidupannya. Dan bukan mustahil, kita sudah lihat loh, Tuhan menghargai seorang anak muda. Gereja menghormati seorang anak muda yang hidupnya belajar untuk menghidupi kekudusan. Ini buat saya, ini kekudusan di zaman modern. Beberapa waktu lalu ada santo juga, anak muda yang namanya Jose Sanchez del Rio. Dia masih lebih muda dibanding Carlo, tetapi bagaimana dia dapat memperjuangkan imannya, mempertahankan imannya untuk menjadi pengikut Kristus. Jadi saya excited banget untuk berbagi tentang hal ini, bahwa untuk menjadi orang kudus itu sebuah proses, itu sebuah panggilan buat kita, dan bukan cuma buat segelintir orang, tetapi kamu, saya juga, kita semua yang ada di tempat ini, kita berjuang untuk menjadi pribadi yang kudus tanpa harus meninggalkan identitas kita sebagai pekerja, sebagai orang kantoran, sebagai anak muda. Menjadi orang kudus gak berbicara wah harus berewokan, harus rambut panjang seperti Tuhan Yesus, pakai jubah. Kamu udah lihat Carlo sneakeran. Artinya apa? Dengan keberadaan kita, dengan hidup kita, dengan style kita, dengan gaya kita, kita bisa menjadi orang kudus di zaman modern ini. Kita dipanggil Tuhan untuk menjadi serupa dengan gambaran Kristus. Artinya apa? Kekudusan bukan bicara nanti kalau kita sudah di sana, tetapi waktu kita hidup, waktu kita kerja, waktu kita belajar, waktu kita berkata-kata, waktu kita kerja di dunia entertainment sekalipun. Karena seringkali bilang, wah susah lah kita. No, ini bukan soal susah. Tetapi bagaimana kita mau belajar menghidupi dan hidup di dalam kekudusan. Bagaimana dengan tantangan dunia, bagaimana dengan cara pikat dunia, bagaimana kita belajar untuk menghindari itu, tetapi tetap bisa asik. Saya selalu bilang Katolik itu asik kok.
Katolik itu bukan bicara soal sekedar agama, sekedar bangunan gereja, no. Kekatolikan bicara cara hidup Kristus di dunia yang universal ini. Artinya apa? Kita benar-benar harus ada di dunia untuk berbagi, untuk menceritakan tentang Yesus. Dan salah satunya ya lewat cara hidup kita. Kita bisa kok tetap kerja di dunia entertainment, tapi tetap belajar hidup di dalam kekudusan. Kita bisa tetap kerja di marketplace, tetap berusaha untuk menghidupi kekudusan. Artinya apa? Kekudusan itu bicara bagaimana kita fokus kepada Tuhan. Dengan gaya kita, dengan mungkin, wah kita cuma pakai kaos, t-shirt, polo shirt, dengan gaya anak muda kita, it's okay. Nggak harus berubah yang aneh-aneh dengan, wah celana, pakai jubah, rambut itu mau seperti Tuhan Yesus. Bukan physical appearance-nya yang kita kejar. Tetapi bagaimana kita belajar untuk menghidupi kekudusan itu dari dalam. Kamu masih bisa pakai sneakers, kamu bisa pakai jeans robek-robek, tetapi tutur kata kita, kehidupan kita memancarkan Kristus. Karena sesungguhnya itulah kekudusan yang sesungguhnya. To be a saint bukan soal nanti. But we are a saint in this world. Kitalah santo dan santa di zaman modern ini. Dengan seluruh keberadaan kita, dengan talenta kita, dengan kepandaian kita, dengan segala apa yang Tuhan taruh di dalam diri kita. Karena kekudusan bicara soal mengarahkan hati dan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Kamu bisa tetap asik. Menjadi orang muda Katolik tetap asik. Menjadi pengikut Kristus dalam gereja Katolik bisa tetap asik. Selagi kita menghidupi kekudusan. Kekudusan juga bicara soal penyembahan. Karena seringkali kita bilang, wah penyembahan itu adalah waktu kita nyanyi nyembah Tuhan. No, itu ekspresi. Itu pengungkapan. Itu cara kita untuk menceritakan tentang Tuhan. Bernyanyi adalah proses menceritakan tentang pribadi Allah. Tetapi hidup kita, hidup Selo dan hidup kita semua adalah menceritakan tentang siapa itu Allah. Allah bicara soal kekudusan. Artinya apa? Untuk menjadi orang muda Katolik yang asik, untuk menjadi pengikut Kristus dalam gereja Katolik yang asik, kita harus tetap hidup di dalam kekudusan. Kekudusan adalah memperjuangkan diri kita untuk fokus dan mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Kekudusan bicara bagaimana kita berjuang, mematikan kedagingan kita, tidak hidup di dalam dosa, tidak hidup dalam keterikatan-keterikatan dunia, tetapi tetap bisa hidup relevan di dunia ini, di marketplace, di kampus, di tempat pekerjaan. Dan saya selalu percaya, orang yang hidup di dalam kekudusan, pribadi yang hidup di dalam kekudusan, dia akan memancarkan terang kasih karunia Tuhan. Nah, waktu terang kasih karunia Tuhan ini hidup dan terpancar, dimanapun kita berada, apapun yang kita buat, Tuhan akan buat kita berhasil. Berhasil di studi, berhasil di pekerjaan, berhasil di pelayanan, berhasil dalam hidup berkeluarga, berhasil di mana-mana, brother and sister. Karena apa? Karena kamu dan aku membawa Tuhan dalam kehidupan kita. Mari menjadi seperti Carlo Acutis. Mari menjadi seperti Jose Sanchez del Rio. Mari menjadi seperti orang-orang kudus lainnya. Yang terus memperjuangkan iman kita. Yang terus memperjuangkan kekudusan kita. Yang terus memperjuangkan Kristus yang hidup di dalam diri kita. Karena kekudusan adalah penyembahan kita kepada Tuhan. Ini yang saya mau bagikan kepada sahabat-sahabat kasih dalam Tuhan. Semoga ini bisa jadi bahan sharing yang baik, bisa jadi permenungan yang baik, pemikiran yang baik untuk setiap kita. Dan sebelum saya akhiri program ini, saya mau terima kasih sama tempat ini, 7 to 7 di Pantai Indah Kapuk, yang telah menjadi berkat dengan memberikan tempat untuk kita boleh berbagi kasih dan kebaikan Tuhan. Kita doa sama-sama biar tempat ini dan juga hidup teman-teman semakin diberkati Tuhan. So, sampai berjumpa di program yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan kita tetap hidup di dalam kekudusan. See you!